Assalamualaikum Bu Rianti. Waalaikumsalam Pak Aan. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, walaupun suara masih belum balik-balik lagi. Iya, alhamdulillah. Bu Rianti, saya lihat Iya, akhir-akhir ini Ibu nampak agak kurang ceria. Ada apa di sekolah begitu ini ya Bu? Pak ya. Iya, nampak. Mungkin aktivitas yang terlalu padat, kemudian juga Oke. eh, kurang istirahat, dan mungkin juga ada beberapa problem yang Oh dihadapi gitu. di kelas. Biasalah Pak, namanya juga guru. Iya benar-benar. Ngomong-ngomong, kita nih tujuan pertemuan kita ini apa sih Bu? Mungkin sedikit ngobrolin masalah di kelas kali Pak ya. Eh, Kebetulan Bu, saya lagi jam kosong nih. Ah, Boleh kita bincang-bincang lah sedikit. Oh iya Bu, maaf. Ngomong-ngomong permasalahan Ibu, kalau boleh tahu apa ya Bu? Eh, Seperti yang Bapak bilang tadi kayaknya kurang ceria. Saya tuh sedang berpikir agak keras sih ya, Iya. untuk menghadapi situasi di kelas, di mana ketika saya mengajar itu ada problem sedikit, tentang permasalahan murid, yang saya pikir itu Mhm. gimana cara menyelesaikannya. Ini murid ketika saya minta untuk tenang, dia akan tenang. Tapi Oh, sebentar lagi dia akan mengulangi, kemudian ditenangi lagi, begitu dan seterusnya Pak. Jadi saya merasa kurang lebih hampir beberapa menit itu fokus untuk menenangi murid aja gitu kan. seperti itu ya Bu ya. Oh ya Bu, apakah Ibu sudah melakukan identifikasi masalah anak murid Ibu tadi? Sepertinya kalau saya melihat beberapa kali saya masuk kelas, saya Hmm, menangkap, lanjut lagi, iya. selain daripada saya berpikir Saya apakah kawan nih biar itu ada yang kurang diminatin, kemudian juga apakah mungkin, ada hal-hal yang lain yang mengganggu konsentrasi anak tersebut. Mhm. Oke, baiklah kalau begitu Bu. Kalau Ibu sudah tahu penyebab permasalahan Ibu, eee, kira-kira Bu, dengan penjelasan Ibu yang disampaikan tadi, apa sih rencana aksi untuk, menghadapi permasalahan Ibu terhadap murid-murid Ibu tadi? Kalau saya pribadi ini Pak, Ya, selain daripada saya ingin mengevaluasi media pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak, itu juga saya akan, karena sepertinya siswa yang ini nih kan siswa yang sama nih. iya, Itu kan bisa saya tandai, oh ini anak begitu saya tenangkan, kemudian masih ribut lagi, saya tenangin lagi, mhm, ribut lagi. Jadi saya tuh melihat ini sepertinya siswa yang sama dan kejadian ini berulang. mhm, Kemungkinan besar saya akan melakukan pendekatan secara langsung kepada mhm. anak. Saya akan mencoba mempraktekkan seperti yang sudah kita pelajari itu pakai metode segitiga restitusi gitu Iya iya Pak. iya, benar, heeh. Oke, bagus sekali Bu ya. Ini merupakan rencana yang tepat kalau menurut saya Bu ya. Oh ya Bu ya, Mm-mm. berdasarkan rencana yang akan Ibu lakukan, apa sih komitmen atau sejenis tanggung jawab Ibu, eee, tentang permasalahan murid Ibu tadi? Komitmen saya pinginnya ini anak ya bisa mengikuti pembelajaran dengan eh, kesadaran penuh ya Pak ya, bisa Mmm, mhm fokus di mhm. kelas, bisa mengikuti pembelajaran saya dengan maksimal dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan begitu Heeh, Pak. mhm. Oke, bagus kalau menurut saya sudah tepat Bu ya. Semoga apa yang dilakukan Ibu berjalan sesuai apa yang diharapkan dan bisa bermanfaat besar bagi anak-anak didiknya serta untuk kemajuan sekolah Ibu. Oke lah Bu, cukup di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi percakapan kita karena saya akan melanjutkan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Tetap semangat
Salam bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Aan, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak sore ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah baik sekali. Itu sehat itu. Gimana Tapi kerjaan lancar Pak? ya, Gimana kerjaan lancar Pak? sebenarnya sih kalau pekerjaannya ada sedikit ganjalan-ganjalan sih tentang anak didik saya. Oh gitu Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak, apa sih yang akan kita bicarakan pada sore hari ini nih Pak? Sebenarnya Bu, saya pengen sharing dengan Ibu untuk Mm-mm, menghadapi mm-mm. menghadapi mengatasi masalah saya dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas, Bu. Oke, jadi ceritanya Bapak nih mau sharing tentang permasalahan di kelas nih Pak Iya, ya. benar sekali. Nah, jadi dari obrolan kita ini sebenarnya apa sih yang pengen Bapak dapatkan dari percakapan kita yang singkat ini? Oh iya, jadi saya pengen mendapatkan solusi kelegahan lah Bu, kelegahan Mhm, terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi Bu, seperti itu. mhm. Jadi Bapak ingin mendapatkan solusi ya dari Iya, permasalahan yang sedang Bapak solusi hadapi atau gitu ya Pak ya? iya membuat saya Nah, lebih lebih legah lah Bu. Heeh. begitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau boleh tahu apa sih yang mengganggu sebenarnya jadi pikiran Bapak sampai akhirnya pengen mendapatkan solusi kayak nggak ini gitu ya, nggak terpecahkan gitu kan sampai Gini Bu ya. akhirnya mendatangi saya gitu Pak. Jadi begini Bu ya, Mhm, saya itu sebagai guru kelas 5 tahun ajaran ini ya, mhm, jadi ada sedikit hal yang mengganjal di hati saya terhadap mhm, seorang murid saya Bu. iya betul, Heeh, jadi setiap kali mengikuti pembelajaran saya, si murid mhm, itu nampak tidak bersemangat Bu. begitu, Nampaknya tidak tertarik, mmm, eee, terus ia selalu acuh tak acuh, melakukan kegiatan semaunya, mhm, sering keluar dengan alasan, mau ke toilet dan lain-lain. Terus juga anak mhm, ini tidak pernah selesai mengerjakan tugas yang saya berikan, baik itu di sekolah maupun mhm. tugas, diberikan untuk di rumah, seperti itu. Oh begitu Pak. Mhm. Jadi murid ini menyita perhatian Bapak nih ya Iya, sepertinya. kayaknya iya. Oke, baik. Dengan permasalahan yang dihadapi murid tersebut, menurut Bapak, murid yang ideal yang Bapak harapkan itu seperti apa sih, Pak? Eee, kalau yang ideal sih, menurut saya kalau bisa ya seperti anak-anak normal lainnya sih, Bu. Tapi Mhm, kadang kita berpikir kita sebagai guru juga harus memahami, atas kebutuhan-kebutuhan murid kita, Bu, seperti itu. begitu. Jadi Iya, pengennya itu murid yang ideal itu sama yang seperti teman-teman yang iya, lain, mengerjakan heeh, tugas tepat waktu gitu, Pak, iya ya. betul, Kemudian bener, fokus mengerjakan mhm, tugas, tidak iya, keluar masuk gitu, Pak, ya? iya, heeh, Nah, tertib oke kelas, baik. iya. Nah, jadi kalau misalnya murid ideal yang Bapak harapkan tadi itu ini berada di angka 10, lalu dengan murid yang tadi Bapak ceritakan di awal, kira-kira dia berada di angka berapa nih, Pak? Iya, kalau menurut saya itu, berada di angka 4 sih, Bu. Oke. Jadi murid yang tadi yang Bapak Iya, ceritakan tadi itu, berada di angka 4 4 ya. gitu, Pak, ya. Nah, Mhm. jika kalau seandainya Bapak ingin melihat murid tersebut, berada di angka ideal, apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk membantu murid tersebut untuk mendapatkan, angka yang ideal yang Bapak Oh, harapkan iya. tadi? Kalau dari saya sih, Bu, dari hati saya akan Mhm, melakukan, identifikasi ya, apa, mhm, identifikasi, terus saya juga akan nantinya akan melaksanakan pembelajaran, mhm. berdiferensiasi, Bu.
Jadi Oh, saya gitu. identifikasi apa sih kebutuhan murid saya akan Mhm, melakukan gaya belajar mereka, mhm, sehingga kebutuhan belajar mereka itu mhm, terpenuhi dari saya, seperti itu. mhm. Jadi yang pertama-tama yang Bapak lakukan itu adalah mengidentifikasi ya, ada apa nih Benar. ya dengan murid Iya tersebut. Kemudian iya yang kedua Bapak ingin melakukan pembelajaran diferensiasi gitu Pak ya? iya benar, Nah heeh, jadi dari yang paling, memungkinkan ya yang dari Bapak yang, Bapak utarakan barusan, mana yang iya. sekiranya yang Bapak, akan lakukan nih? Yang saya akan lakukan segera nih Bu, identifikasi terus saya segera melakukan, pembelajaran, dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu di kelas saya. Jadi di Oke, sisi lain juga saya akan melakukan jenis asesmen diagnosis, mhm, juga kepada mhm. seluruh murid saya Bu, untuk mengetahui kebutuhan dan gaya belajar murid-murid saya secara keseluruhan, seperti itu. Oke, jadi Bapak yang sepertinya akan cepat merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi gitu, Pak, ya? Iya, heeh, Oke, tepat. baik, kalau boleh dapat gambaran sedikit nih, Pak, Mhm mhm. dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, apakah sudah ada gambaran keberhasilan dari, eee pembelajaran berdiferensiasi tersebut nih, Pak? Gambaran, tolak ukur, "Oh, pembelajaran saya ini sudah berhasil atau belum?" Gitu. Oh, iya 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 iya. Sebenarnya sih, pembelajaran berdiferensiasi ini, tidak asing sih Bu bagi saya. Saya juga Mhm, sudah pernah pernah menerapkan strategi ini Bu. Dan oke, alhamdulillah, dengan menerapkan itu, eee, untuk anak-anak saya, eee, itu kebutuhan belajar atas atas kebutuhan mereka terpenuhi Bu, seperti itu. Dan sudah mhm, nampak. Dan mhm, saat ini tahun ajaran baru ini kan, baru-baru saja tuh saya jadi guru kelas di kelas ke-5 saat ini. Jadi mungkin ini adalah merupakan suatu tahap awal pembelajaran berdiferensiasi di kelas mhm. 5 sekarang, seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi Bapak, sudah pernah melakukan pembelajaran Iya, berdiferensi, jadi sudah nggak merasa asing lagi nih, Pak, iya ya? iya, tidak masih Oke, pusing, baik. iya. Sepertinya saya jadi penasaran, nanti saya mau dengar cerita nih, Pak, Iya, setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya pengen tahu ceritanya Pak Aan, anak ini kira-kira ada nggak sih perubahan signifikannya iya, nanti ya, Pak, benar. ya? Oke, baik, terima kasih Pak Aan untuk sharing-nya hari ini, Oke, semoga pembelajaran berdiferensiasinya itu berjalan, lancar, tidak ada hambatan suatu apapun, dan iya. apa yang diharapkan terhadap siswa tersebut bisa sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Amin 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 amin. Terima kasih, Bu. Iya, sekarang sudah nggak jadi pikiran Bapak lagi nih ya sepertinya? Iya Sudah agak sedikit plong, Pak, ya, tinggal iya sudah, Bu, melaksanakan pembelajaran oke sudah. berdiferensiasi aja. Heeh. Sukses Pak Aan Oke, untuk makasih, Bu. kegiatan berikutnya, semoga berjalan lancar. Oke. Oke, kita ketemu dan sharing kapan-kapan lagi nih, Pak, ya. Iya, heeh heeh, sangat dibutuhkan, Bu, ya, benar. Oke, bye-bye Pak Aan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.